Oke, silakan dibuka kameranya semuanya. Semuanya kameranya harap dibuka semuanya. Gika, Diana, silakan dibuka kameranya semuanya. Zahir, Reta, Riki, dibuka kameranya semuanya. Rumaisya, yang nggak masuk ini. Ya, yang nggak masuk ini Alif sama Septi ya. Novel masuk, Novel. Oh, sama siapa? Novel. Tadi Novel masuk kok. Afif juga masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA tentang menghemat listrik. Oke. Bu Anil jelaskan dulu. Dalam pemanfaatannya sehari-hari, energi listrik itu harus diubah dulu ya dari bentuk energi yang lain. Dulu kalian sudah pernah mungkin di kelas 4, misalnya agar sebuah setrika itu dapat beroperasi, maka dibutuhkan energi apa? Energi apa listrik itu? Energi apa setrika itu? Energi listrik. Energi listrik yang akan berubah menjadi energi panas. Panas inilah yang digunakan untuk menghaluskan pakaian. Nah, setrika juga dapat dioperasikan tanpa adanya listrik. Sebelum ditemukan teknologi berupa setrika, maksudnya ini setrika arang loh ya. Orang-orang pada zaman dahulu itu menggunakan setrika dengan bahan sumber energi panas lainnya. Seperti apa? Yang pertama itu adalah arang. Kalian tahu arang nggak? Yang dibuat bakar sate. Nah, itu adalah salah satu jenis namanya arang. Biasanya diperoleh dari pembakaran kayu di tempat tertutup sehingga mempunyai bara yang sangat panas. Nah, hingga saat ini masih banyak orang ya yang menggunakan setrika berbahan bakar arang dikarenakan sumber energi panas lebih murah dan lebih mudah untuk didapatkan. Oke, yang kedua, minta tolong Gika dibaca. Kalau pakai arang berarti hitam semua lah bajunya, Bu. Enggak. Arangnya itu dimasukkan di dalam setrika. Mana, Bu? Di dalam setrikanya itu ada bukaannya, enggak hitam. Mungkin kalau nenek-nenek zaman dahulu pasti punya. Coba tanyakan ke nenek-nenek kalian. Atau kalian silakan browsing. Bu Anil browsing kan ya. Setrika zaman dahulu. Iya. Setrika zaman. Bentar. Setrika zaman dahulu. Sebentar, masih lemot. Nah, kalian ada ini tuh. Kalian cari di YouTube juga ada. Nah, ini bentuknya. Jadi, setrik arangnya itu dimasukkan di dalam setrika ini. Nah, tahu ya? Nggak ada kabelnya jadinya. Jadi, juadul setrikanya. Oke. Untuk yang kedua, bahan kayu bakar. Silakan dibaca, Gika minta tolong. Iya, Bu. Kayu bakar. Kayu bakar, bahan bakar lain yang masih digunakan adalah kayu bakar. Rantingnya yang telah kering dan juga potongan kayu dapat dijadikan bahan kayu bakar. Kayu bakar ini masih banyak digunakan oleh penduduk pedesaan sebagai bahan bakar untuk memasak. Hal ini disebabkan di daerah yang masih banyak di mana pepohonan atau tumbuhan lain tumbuh dengan subur. Nah, jadi kayu bakar itu adalah pengganti kompor. Jadi orang-orang dulu itu kalau masak pakai kayu bakar. Biasanya yang hidupnya di desa-desa. Yang sering ke desa pasti tahu ya, masaknya pasti pakai namanya pawon.
kalau nggak salah. Tawon. Oke, yang ketiga. Ada apa yang Iya, Bu. ketiga, Maulina? Minta tolong dibacakan, Maulina, yang ketiga. Suaranya dinyalakan dulu, Maulina. Minyak tanah. Minyak tanah. Silakan dibacakan. Minyak tanah sering dengan berkembangnya teknologi kayu bakar makin jarang digunakan manusia, kemudian beralih menggunakan kompor minyak. Kompor minyak memerlukan bahan bakar minyak tanah. Minyak tanah berasal dari minyak bumi. Jadi gini, sesuai dengan perkembangan teknologi, akhirnya ditemukanlah sebuah kompor. Kompor bahan bakarnya bukan kayu lagi, akan tetapi minyak bumi atau minyak tanah. Biasanya zaman-zaman dahulu kompor yang ada sumbunya itu memakai minyak tanah atau minyak bumi. Terima kasih Maulina. Selanjutnya Reta. Gas. Dibuka wajahnya, Reta. Reta. Ya, Oke, silakan dibaca gas. Gas selain kompor minyak, manusia juga menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan bahan bakar berupa gas. Jika dibandingkan dengan kompor minyak, kompor gas lebih praktis karena hanya tinggal memutar tombol kompor saja, maka api akan langsung menyala. Di sisi lain, bahan bakar gas harganya relatif mahal sehingga masih banyak yang lebih suka menggunakan bahan bakar minyak tanah. Oke, jadi setelah ada arang tadi, terus ada kayu bakar, terus ada minyak tanah, langsung berubah menjadi kompor gas. Kompor gas ini biasanya kita pakai sehari-hari. Kita pakai sama ibu-ibu kita ya, di rumah itu biasanya pakai kompor gas, lebih praktis. Bahan bakar gasnya harganya juga relatif mahal, sehingga banyak orang lebih suka menggunakan minyak tanah sebenarnya. Akan tetapi kalau di kota kan nggak ada sudah minyak tanah. Akhirnya kita pakai kompor gas. Oke, selanjutnya minta tolong dibacakan. Habis cerita siapa? Zahir, minta tolong suaranya dibuka dan wajahnya dibuka. Babu. Wajahnya mana? Minta tolong dibacakan Zahir. Sumber energi terbagi menjadi Sumber energi terjadi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Minyak tanah, bensin, dan solar merupakan bahan bakar fosil. Bahan bakar ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan secara terus-menerus akan mengurangi cadangan sumber energi ini. Di sisi lain, proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, hingga jutaan tahun lamanya. Sementara itu, berbagai macam sumber energi seperti air, angin, dan matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, namun untuk memanfaatkan sampai titik. Oke. Jadi sumber energi itu terbagi menjadi dua ya Nana. Ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yang tidak dapat diperbarui adalah tanah, minyak tanah, bensin, solar. Itu karena bahan bakar fosil, maka ia tidak dapat diperbarui. Oke. Untuk seperti air, angin, matahari, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, Bu Ani lanjutkan. Namun untuk pemanfaatan energi ini dibutuhkan peralatan teknologi yang tidak sederhana ya. Yang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Contohnya
membuat stasiun pembangkit listrik tenaga air. Nah, atau yang disingkat dengan PLTA. Kita harus membuat bendungan terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan tindakan penghematan. Nah, menghemat energi berarti menggunakan energi secara bijak atau sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Agar bahan bakar tidak cepat habis. Oke, di sini ada langkah-langkah sederhana yang dapat untuk menghemat energi. Minta tolong dibacakan. Diana. Dibacakan minta tolong Diana. Menyalakan lampu sesuai kebutuhan untuk penerangan pada malam hari. Menggunakan peralatan listrik seperti kulkas, televisi, radio, dan kipas angin hanya saat dibutuhkan saja dan segera mematikannya setelah digunakan. Menggunakan lampu hemat energi seperti lampu neon. Mengatur tingkat panas sesuai dengan bahan pakaian pada saat menyetrika dan sebagai mematikannya setelah selesai menyetrika. Jadi untuk menghemat energi ini adalah pakai cara-cara sederhana ya. Biasanya ini akan keluar di ujian-ujian nanti. Biasanya bagaimana kalian ditunjukkan sebuah gambar mesin cuci. Bagaimana cara menghemat energi pada benda tersebut? Kalian bisa begini, menggunakan segera mematikan setelah tidak digunakan. Itu salah satu contohnya. Terus apa saja yang bisa menghemat energi dari mesin cuci itu? Oke, paham ya untuk cara menghemat energi? Ada yang ditanyakan? Enggak. Bu, ini pelajaran IPA ya, Bu ya? Apa? Ini pelajaran IPA ya, Bu? Ini pelajaran IPA. Mau gak ditonton judulnya tema IPA menghemat listrik. Oke, Bu Anil ada 2 pertanyaan. Silakan ditulis di buku kalian. Nomor 1. Bentar, Bu. Dibuka semuanya kameranya. Oke, bukunya sudah disiapkan. Nomor 1. Walah, jika dicatat Bentar. pertanyaan tok. Sudah siap? Nomor 1. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan bahan bakar apa? Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan bahan bakar apa? Sudah. Nomor 2. Bagaimana cara menghemat listrik? Nomor 2. Bagaimana cara menghemat listrik? Sebutkan 3 saja. Sudah ya? Sudah? Belum. Sudah. Sudah. Oke, setelah ini keluar sebentar, lalu masuk lagi di Zoom-nya Bu Anil. Ada 2 materi hari ini. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Keluar dulu ya, waktunya habis soalnya. Oke, Ya, sekian Bu. dari Bu Anil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk lagi. Wabarakatuh.